Kompas petang kembali, Saudara. Mahkamah Agung menyambut baik rencana kenaikan gaji hakim yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut MA, peningkatan kesejahteraan bagi hakim merupakan amunisi untuk semakin membangun sistem hukum yang menjamin keadilan. Juru bicara Mahkamah Agung Yanto menegaskan kenaikan gaji akan diiringi dengan peningkatan kualitas hakim dan institusi MA. Mahkamah Agung juga mengingatkan jika kenaikan gaji tidak membuat hakim bergaya hidup berlebihan dan tetap berpedoman pada kode etik dan perilaku hakim. Kenaikan gaji hakim ini merupakan respon atas tidak adanya kenaikan gaji hakim selama 18 tahun. Ya. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan hakim ini merupakan amunisi dan dorongan dari Presiden kepada hakim untuk ikut berperan serta dalam membangun sistem hukum yang menjamin keadilan bagi para pencari keadilan. Bawahi dan mengingatkan kepada para hakim seluruh Indonesia untuk menghindari hidup hedon, ya, hidup yang berlebihan, hidup yang bermewah-mewah, ya, kemudian tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng institusi. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan. Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji untuk seluruh hakim. Khusus untuk hakim yang berada di golongan paling junior mendapatkan kenaikan 280%. Prabowo mengatakan, saat ini negara butuh hakim-hakim yang tidak bisa dibeli dan tak mudah tergoda sogokan. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 itu, gaji hakim paling rendah atau golongan 3 dengan masa kerja 1 tahun berkisar 2.785.000 hingga 3.154.000. Sementara hakim golongan 3 dengan masa kerja 5 hingga 6 tahun sebesar 3.057.000 hingga 3.461.000. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji hakim ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap kasus suap yang menjerat sejumlah hakim. Salah satunya kasus suap 4 hakim dalam penanganan perkara ekspor CPO. Keempat hakim ini diduga menerima suap dengan total sebesar 60 miliar rupiah. Salah satu barang bukti korupsi 3 hakim ini bahkan ditemukan disimpan dalam rumah salah satu tersangka, yakni Hakim Ahli Mutaron di rumahnya di Jepara, Jawa Tengah. Tumpukan uang suap senilai 5,5 miliar rupiah dalam mata uang dolar Amerika Serikat ini ditemukan disimpan di bawah kasur. Kasus korupsi juga menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar yang didakwa melakukan korupsi penanganan kasus terdakwa pembunuhan Ronald Tanur serta menerima gratifikasi. Saat penggeledahan, penyidik Kejagung menemukan tumpukan uang dalam mata uang asing senilai 915 miliar rupiah dan 51 kg emas di rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menilai, kenaikan gaji hakim tidak bisa secara efektif mengurangi perilaku korupsi. Ini memang satu kebutuhan agar hakim bisa sejahtera. Tadi disampaikan yang 2 juta itu adalah gaji ya, tetapi di luar itu masih ada banyak tunjangan. Kalau di total take home pay, per bulan bisa belasan juta untuk hakim dengan posisi terendah. Untuk hakim agung take home pay-nya adalah ratusan juta. Sekali lagi saya apresiasi, namun demikian ini bukan merupakan obat penawar untuk segala bentuk permasalahan korupsi di Indonesia. Ini tidak akan serta-merta otomatis menghilangkan korupsi. Yang akan direduksi adalah
corruption by need, korupsi karena kebutuhan. Sementara politisi Gerindra Hendar Samarantoko menilai kenaikan gaji hakim penting sebagai garda terakhir sistem peradilan kita. Adalah garda terakhir daripada pemutus di hilir suatu proses hukum. Dan oleh karena itu ya kan, sebobrok-bobroknya itu nanti di tingkat hulunya, tapi apabila garda terakhir di tingkat hilirnya ini sudah berintegritas, maka oleh karena itu ini merupakan benteng terakhir. Indonesia Corruption Watch mencatat sejak tahun 2011 hingga 2024, tercatat ada 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan nilai suap mencapai 107,9 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan belum ada rencana untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Prabowo menilai menterinya sejauh ini bekerja dengan baik. Lita